Konflik antara Hamas dan Israel masih berkecamuk di Gaza. Korban jiwa bahkan mencapai 3.000 orang. Bagaimana posisi Indonesia dalam konflik dua wilayah itu? Apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk mencegah bencana kemanusiaan saat serangan Hamas Israel belum juga mereda? Kita berbincang dengan tenaga ahli utama KSP Siti Ruhaini Zuhayatin dan pakar hukum internasional Hikmahanto Yuwana. Selamat sore, Bu Selamat Siti. sore. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mbak Cindy. Selamat sore, Prof. Baik, Bu Siti, Indonesia mengecam agresi di Gaza. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk bisa menghentikan agresi itu? Um, Terima kasih, Mbak Cindy. Tentu kita menekan, meng-highlight lagi pernyataan Bapak Presiden ya, bahwa untuk yang paling immediate itu adalah menghentikan dulu. Menghentikan kontak senjata di antara dua pihak itu. Itulah yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Setelah itu tentu saja Indonesia mendorong seperti yang juga telah dilakukan dalam berbagai kesempatan agar upaya perdamaian antara Palestina dan Israel segera diwujudkan ya, dan komitmen Indonesia tidak pernah berubah dari sejak awal ya, 1947 sampai pada saat Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB dan juga pada saat itu memegang keketuaan. Indonesia terus lantang untuk menyampaikan adanya perdamaian dan juga mendorong mendorong Israel dan Palestina untuk mematuhi parameter dari resolusi yang telah ditetapkan oleh PBB, terutama tentang solusi dua negara. Jadi kita tetap pada komitmen awal ya, meskipun di sana sini ada dinamika ya, di kawasan, misalnya beberapa negara menjajaki pembukaan diplomatik dengan Israel, tetapi Indonesia tetap pada pendirian bahwa kemerdekaan Palestina itu adalah bagian dari konstitusi kita, bahwa setiap setiap manusia itu mempunyai kemerdekaan. Bu Siti, sudahkah ada komunikasi yang terjalin dengan negara-negara terdekat baik dari Palestina dan juga Israel? Tentu Kementerian Luar Negeri terus secara aktif ya, Ibu Menlu terus juga menjalin hubungan dengan negara-negara di kawasan ya. Keanggotaan kita di OKI juga menjadi satu jalan ya bagi Indonesia untuk bersama-sama mendorong adanya satu pertemuan yang mendesak ya, baik itu di OKI ataupun juga PBB di dalam mengatasi persoalan yang berlangsung di Palestina dan Israel. Baik, Prof, mungkinkah Indonesia ambil peran untuk menghentikan agresi? Kita masih ingat Presiden Jokowi pada saat perang Rusia-Ukraina pecah bertemu dengan pemimpin dua negara. Kalau saat ini mungkinkah Indonesia mengambil bagian dengan cara yang sama? Oke, sebelum saya bicara peran Indonesia ya, saya ingin sampaikan bahwa serangan yang surprise gitu ya, yang tidak diperkirakan sebelumnya oleh Israel, oleh Hamas, ini membuat Israel itu marah sekali dan dendam sekali. Dan ingat, pada waktu Pearl Harbor diserang secara mengejutkan oleh Jepang, kita tahu bagaimana Amerika Serikat marahnya minta ampun. Sehingga dia sampai menjatuhkan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Jadi yang kita harus lakukan, nah sekarang ini peran Indonesia, adalah kita harus proaktif mengatakan bahwa ini harus diselesaikan, harus disudahi konflik ini, kekerasan ini. Untuk apa? Kemanusiaan. Sekali lagi, kemanusiaan. Tidak hanya untuk katakanlah rakyat Palestina, mungkin juga untuk rakyat Israel. Semua pihak harus menghentikan kekerasan yang sekarang ini terjadi. Ini yang harus disuarakan, dan kita bisa menggalang suara, baik itu ke OKI, baik itu ke negara-negara non-blok, baik itu ke negara ASEAN. Kita harus lakukan. Dan yang paling penting, kita harus melakukan lobby kepada Amerika Serikat agar Amerika Serikat tidak mendukung tindakan-tindakan yang zolim dari pemerintah Israel setelah adanya
serangan yang mengejutkan ini. Ingat, Presiden Joe Biden sudah dikontak oleh Perdana Menteri Netanyahu. Seolah-olah Perdana Menteri Netanyahu ingin mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Dan Presiden Joe Biden mengatakan sebenarnya secara implisit ya silahkan saja. Tetapi kemudian beliau mengatakan bahwa tolong perhatikan hukum humanitar internasional. Nah, ini sudah ada kemajuan dari Amerika Serikat. Hukum humanitar internasional itu tidak boleh menyerang kepada rakyat sipil, baik itu yang dilakukan oleh Israel maupun yang dilakukan oleh Hamas. Jadi kalau mereka berperang, silakan, tetapi jangan kepada rakyat sipil. Dan sekarang jumlah rakyat sipil yang menjadi korban sudah banyak. Oleh karena itu, kita terus harus menyerukan ini. Bila perlu, kita bawa ke Dewan Keamanan PBB, kita bawa ke Dewan HAM PBB, di mana Indonesia sekarang sudah terpilih lagi. Lalu kemudian kita kalau perlu pergi ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, meminta kepada dunia atensi bahwa kemanusiaan yang harus dikedepankan, bukan menentukan siapa yang benar, siapa yang salah, seperti selama ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat atau negara-negara tertentu di Timur Tengah yang mereka akan justru memanas-manasi perang ini. Baik, dan Indonesia punya peran yang sangat signifikan ya untuk menjalankan itu ya, punya pengaruh. Sangat amat signifikan, sangat amat signifikan. Punya pengaruh kuat untuk mengambil peran menghentikan perang dengan alasan kemanusiaan. Tapi ada saran juga bahwa Indonesia membukalah komunikasi dengan negara-negara yang dekat dan punya pengaruh baik untuk Israel dan juga Palestina. Negara mana sebenarnya, Prof, yang dianggap punya pengaruh untuk menghentikan agresi? Bisa diajak untuk berbicara mempengaruhi kedua negara itu? Pada saat sekarang Indonesia tidak punya kemewahan untuk mengatakan bahwa kita punya peran atau tidak peran. Harus dilakukan sekarang juga. Yang dilakukan adalah kontak kepada Presiden Joe Biden. Mengatakan kepada Presiden Joe Biden bahwa dunia menginginkan bahwa masalah kemanusiaan harus dikedepankan. Karena Amerika Serikat, Presiden Joe Biden yang bisa berpengaruh suaranya di Perdana Menteri Netanyahu. Bila perlu, kita bicara juga dengan Rusia, kita bicara juga dengan Cina untuk mengatakan bahwa mereka juga menyerukan aspek kemanusiaan yang harus dikedepankan. Nah, inilah yang kemudian akan menekan Amerika Serikat untuk mau bertindak terhadap Israel. Kalau misalnya ini diteruskan, saya yakin yang akan terjadi adalah perang dunia ketiga di ambang pintu. Seperti itu. Perang dunia ketiga di ambang pintu karena kemarahan Israel itu yang tadi Anda sebutkan di awal, Prof. Betul sekali, kemarahan Israel yang tidak bisa dibendung, lalu kemudian di-endorse oleh misalnya Amerika Serikat dan negara-negara sekutu Amerika Serikat di Eropa, ini yang akan membuat perang dunia akan muncul. Karena apa? Saya melihat perkembangan di Cina, misalnya rakyat Cina mengatakan bahwa seharusnya Cina turun tangan dan tidak hanya berhadapan dengan Israel, tapi berhadapan dengan Amerika Serikat. Dan saya yakin Rusia juga akan mengatakan kita akan berhadapan dengan Rusia untuk dan atas nama kepentingan dari Hamas, begitu ya. Meskipun karena Rusia saat ini juga masih dalam agresi juga ya dengan Ukraina. Betul sekali, karena Rusia akan mengatakan ada double standard dari Amerika Serikat. Giliran Hamas tidak dibantu, tapi kalau Ukraina yang lemah diserang oleh Rusia, justru dia membantu. Ini yang akan menjadi permasalahan. Oleh karena itu, peran Indonesia yang terpenting adalah menyuarakan demi kemanusiaan, serangan-serangan bersenjata harus dihentikan sekarang juga. Oke, baik Bu Siti, sudahkah itu seperti yang disampaikan oleh Prof, sudahkah itu dijadikan rencana pemerintah Indonesia untuk menjalankan peran Indonesia menghentikan agresi dengan alasan kemanusiaan? Nantinya tanggal 20 Oktober ini kan akan ada pertemuan GCC dengan ASEAN dan juga Indonesia akan melakukan beberapa pertemuan bilateral, Mbak ya, dan tentu saja ini akan dibawa ya oleh Bapak Presiden untuk berbicara terutama dengan Saudi Arabia ya, dan juga negara-negara yang cukup berpengaruh ya di Liga Arab, karena bagaimanapun Liga Arab dan juga pembentukan OKI itu salah satunya didorong oleh masalah Palestina ya. Oleh sebab itu nanti pada pembicaraan di GCC, meskipun itu kaitannya dengan persoalan hubungan ekonomi,
Tetapi karena ini ada satu masalah yang sangat mendesak, Ya. dan tadi disampaikan oleh Prof. Hik bahwa kita harus mengambil langkah yang cukup sangat urgent ya, dan juga signifikan bahwa Indonesia harus Mhm. menyuarakan ini dengan beberapa reputasi Indonesia. Bagaimana keberhasilan di G20, kemudian juga ketika masih menjadi keketuaan ASEAN, dan juga pamor Indonesia di OKI sendiri sebetulnya cukup menjadi modalitas Indonesia untuk nantinya membawa masalah Palestina ini di forum-forum yang sangat berpengaruh ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Hik, tetapi juga penting sekali sebetulnya untuk kembali menyampaikan kepada OKI dan negara-negara yang di dalamnya itu anggota-anggota OKI juga memiliki agenda-agenda yang sendiri-sendiri ya, tetapi untuk saat ini seharusnya OKI harus bersatu, dan tentu saja Indonesia mempunyai peran yang sangat penting di Baik. dalam menyuarakan isu Baik. Palestina ini. Kita juga memiliki mandat dari sebagai pendiri non-blok ya, dan Ya. itu adalah merupakan juga Baik. modalitas Indonesia untuk menyampaikan ini kepada dunia. Baik, ribuan nyawa sudah melayang sejak konflik pecah. Kita akan menunggu bagaimana pemerintah mengambil tindakan tegas untuk ikut berpartisipasi menghentikan agresi di Gaza antara Hamas dan juga Israel supaya tidak lebih banyak lagi nyawa yang melayang, dan ini adalah demi alasan kemanusiaan. Terima kasih Prof. Hik, terima kasih juga Bu Siti sudah berbagi pandangan bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.